Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tamamia dari kelas A219. Saya akan menjelaskan tentang materi mikrobiologi teori. Materi yang pertama yaitu tentang bakteri. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi. Bakteriologi disebut juga dengan biologi bakteri. Sedangkan bakteri merupakan struktur anatomi sel, cara kerja sel bakteri, interaksi sel bakteri, dan tanggapan bakteri. Bakteri juga selain dapat menimbulkan penyakit, tetapi juga memberikan efek baik untuk kerja manusia. Contohnya di bidang pertanian sebagai pupuk, di bidang kesehatan sebagai pembuatan obat, dan di bidang pangan sebagai media fermentasi, contohnya keju, yogurt, dan lain-lain. Bakteri memiliki beberapa struktur. Yang pertama yaitu membran sel, yang bersifat semi-permeable, yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dalam sel. Yang kedua yaitu sitoplasma, sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga, nukleoid atau DNA, untuk mengontrol protein dan pembawa sifat. Yang keempat yaitu flagella, berfungsi untuk bergerak, melekat pada membran luar dinding sel. Yang kelima yaitu ribosom, tersusun atas protein dan DNA sebagai tempat sintetis protein. Dan yang keenam yaitu mesosom, berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan dalam pembentukan dinding sel baru. Materi yang kedua yaitu bakteri prokariot dan eukariot. Perbedaan sel prokariot dan eukariot yaitu prokariot memiliki DNA yang berada di daerah nukleoid, sedangkan eukariot DNA-nya terletak pada nukleolus. Saya akan menjelaskan tentang ukuran bakteri. Ukuran bakteri rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Mikrometer sama dengan 1/1 juta meter. Bakteri yang terkecil yaitu Dialister pneumosintesis dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri yang terbesar yaitu Spirillum voluatus dengan panjang tubuh 13-15 mikrometer. Ukuran bakteri pun hanya bisa dilihat di mikrometer. Ada beberapa bentuk bakteri basil atau batang, yaitu yang pertama monobasil, bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal, contohnya bakteri E. coli dan Salmonella typhosa. Dan yang kedua yaitu diplobasil, bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga yaitu streptobasil, bakteri yang berbentuk basil yang memanjang berbentuk rantai. Ada juga beberapa bakteri yang berbentuk kokus atau bulat. Yang pertama yaitu monokokus, bakteri yang berbentuk bola tunggal. Yang kedua diplococcus, bakteri yang berbentuk bola bergandengan dua-dua. Yang ketiga yaitu streptococcus, bakteri yang berbentuk bola berkelompok memanjang dan berbentuk rantai. Yang keempat yaitu staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bola yang berkoloni seperti anggur. Ada juga bakteri yang berbentuk Spirilia. Pertama yaitu spiral. Golongan bakteri
yang bentuknya seperti spiral. Yang kedua yaitu vibrio, atau bentuk koma yang dianggap seperti bentuk spiral tak sempurna. Yang ketiga yaitu spiroseta, yaitu golongan bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak. Perkembangbiakan bakteri bisa menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik, dan yang kedua yaitu pembelahan diri secara binar, yaitu langsung. Rekombinasi genetik yaitu pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA antara dua sel bakteri. Dan pembelahan diri secara langsung yaitu membelah menjadi dua sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Materi yang ketiga yaitu macam-macam bakteri. Yang pertama yaitu bakteri aerob, bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua yaitu bakteri anaerob, bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, yaitu contohnya Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen, contohnya Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Yang kedua yaitu bakteri aerob obligat. Yang kedua yaitu bakteri anaerob obligat, bakteri yang dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen, contohnya Clostridium tetani. Yang ketiga yaitu bakteri anaerob fakulatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan dan atau tanpa oksigen, contohnya bakteri E. coli, Salmonella typhosa, dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu bakteri heterotroph, hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungan. Bersifat saprofit, mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan sisa makanan. Bersifat parasit, merugikan pada manusia dan menyebabkan penyakit atau patogen. Yang kedua yaitu bakteri autotrof, dapat menyusun zat makanan itu sendiri dari anorganik yang ada. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu fotoautrotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya yang sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui fotosintesis. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Yang kedua yaitu chemoautotrof, bakteri. Itulah penjelasan dari saya tentang materi mikrobiologi teori. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.